Jadi yang saya amati simak dari pola Sintayong, saya menemukan filosofi Shin, timnas Indonesia. Bagaimana membangun timnas Indonesia yang hari ini itu kemudian dibincangkan di seluruh dunia, baik level Asia atau dunia. Apa yang dia lakukan? Sintayong sebenarnya sedang tidak sekadar membangun sepak bola, tapi memberi pelajaran ke bangsa Indonesia terkhusus untuk pendidikan. Bagaimana menyulam generasi agar memiliki pola yang kuat, memiliki kualitas yang dipertaruhkan oleh dunia. Itu menaruh gen paling banyak yang paling menguasai sebuah, jika timnas ini adalah Indonesia atau pendidikan, guru-guru, gen yang paling dominan, gen yang paling pada saat ini. Ya, pada saat ini adalah Y dan Z, yang paling mungkin sebagai istilahnya pelaksana ya, agar tujuan dari atas ke bawah Sampai itu berjalan dengan, kan semacam pemerintah tuh semacam ofisial pelatih gitu, dan presiden adalah Sinteyong, dan agar tujuan semua tercapai kan harus punya kualitas yang pelaksananya. Sintayong sekeren-kerennya dia pelatih dunia, kalau tidak punya SDM pemain yang berkualitas sehingga apa yang dipikirkannya berjalan di lapangan, mau lawan Argentina sekalipun tetap kuat dan berkualitas, ya kan harus punya pemain yang menurut dia mampu melaksanakan, menjalankan strategi strategi permainan berdasarkan filosofinya. Jadi kemungkinan menurut saya pendidikan juga bisa mengadopsi itu, bagaimana pelaksana di bawah guru-guru ini menaruh guru-guru yang generasi golden age ini dominan, sehingga kerjasamanya, kolaborasinya lebih meminta. Itu mungkin pendidikan kita akan ada kabar baik lagi gitu. Sebetulnya saya punya satu terakhir nih, saya punya satu katakanlah anggapan gitu ya, atau opini gitu. Sebenarnya teman-teman guru kita tuh punya satu kelebihan yang kuat banget. Oke lah, di banyak sisi mungkin kita masih kalah jauh dengan negara-negara luar ya, entah itu dari kesejahteraan, entah itu dari dan lain-lain ya, beban kerja dan lain-lain pola sistem dan lain-lain. Tapi ada satu kelebihan yang menurut saya tidak dimiliki sama guru-guru di luar sana. Apa itu? Kasih sayang. Guru-guru kita tuh punya kasih sayang luar biasa loh ke murid-murid. Ya, saya tanggapi soal ini, soal kasih sayang, soal perhatian guru ke murid, itu menurut saya sudah tidak dipertanyakan lagi. Kenapa? Iya. Karena Andreas Schneider itu tuh kan Director of Directorate PISA yang menilai posisi literasi Indonesia itu kan PISA. Nah, si Andreas ini mengakui itu, bahwa di masa pandemi, ketika guru-guru di anggota OECD ini dan orang tuanya itu tidak punya perhatian seperti guru-guru dan orang tua di Indonesia. Gitu ya. Dan itu sebenarnya udah diakui oleh dunia juga maksudnya. Kalau kelas Andreas Schneider ini, Schleicher mengakui, lihat terus kenapa oleh kita enggak diperkuat gitu. Pertanyaannya kemudian itu, ya tapi kan kita juga selalu tidak percaya diri bahwa itu sebuah kelebihan. Dan mohon maaf ya, ketika Mas Menteri melaporkan PISA yang naik tapi kemudian sebenarnya
Skornya turun. Posisinya naik tapi skornya turun. Sementara si Andreas memuji hal ini tentang perhatian guru, orang tua yang ke anak sekolah tuh tetap full penuh. Tidak seperti negara-negara lain yang kalau udah ke sekolah ya udah gitu. Tapi tidak dibunyikan. Kalau tidak dibunyikan oleh negara, ya mau percaya diri gimana guru-guru? Bahwa itu tuh kelebihan mereka. Bukan sekadar terima kasih atau pujian doang, tapi bagaimana perhatian ini juga menjadi sebuah value, Betul, sebuah appreciate, betul, sebuah capaian tertinggi kayak gitu. betul, betul. Bahwa kita tuh ternyata ikatan batin, kan kalau ngomong kasih sayang kan ikatan batin. Itu tidak serta-merta lepas putus. Dan teman-teman dari Italia pun mengakui bahwa saya punya teman-teman dari Italia ketika ngomongin pendidikan, mereka bilang Indonesia tuh punya gotong royong. Kami tidak, bangsa Eropa tuh tidak punya, Iya, karena kami individualis. iya, Kalian bisa ngadain acara dalam 1 hari, karena dipersiapkannya bareng-bareng. Kami tuh harus bikin ini, itu janjian dulu dan bisa lama gitu untuk mengeksekusi yang kita lakuin tuh sehari. Bagi mereka tuh bisa dalam 1 tahun. Gotong royong, kerjasama. Tapi kalau tidak dibunyikan ya akan mati juga gitu. Jadi yang tidak boleh mati adalah kemanusiaan, gitu. Jadi lingkungan apapun.